Halo everyone, perkenalkan namaku Fradila Sindiriawan dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM akhir 1028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah diplomasi. Are you guys ready? I hope you enjoy with this video. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan juga fungsi hubungan diplomatik. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mendengar kisah mengerikan atau bahkan mengalami sendiri saat berlibur di luar negeri dan menjadi korban pencurian serta kehilangan barang berharga seperti paspor? Tentu dalam situasi seperti itu, ketakutan dan kebingungan pasti menjadi perasaan yang mendominasi. Apa yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan seperti itu? Jika dalam situasi seperti ini, langkah awal yang perlu diambil adalah menghubungi perwakilan Indonesia di negara tujuan untuk meminta bantuan dan mendapatkan dokumen pengganti paspor agar kamu dapat kembali ke Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerja dari perwakilan Republik Indonesia hadir untuk membantu warga negara Indonesia yang sedang kesulitan di luar negeri. Perwakilan pertama kita berada di Singapura, Bangkok, dan New Delhi yang berdiri pada tahun 1947. Dulu namanya adalah Indonesia Office. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 94 KBRI, 3 PTRI, 30 KJRI, dan 4 KRI. Terus bedanya apa sih ini semua? Yang pertama adalah KBRI. KBRI adalah perwakilan utama Indonesia di suatu negara. KBRI berdiri di ibu kota negara tersebut dan dipimpin oleh seorang duta besar. Tugas utama kedutaan besar adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan suatu negara dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga perlindungan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Tugasnya membantu KBRI di suatu negara untuk meningkatkan ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia di kota atau wilayah bernilai strategis bagi Indonesia. Seperti banyak warga negara atau potensi ekonomi tinggi dipimpin oleh seorang konsulat jenderal. Contoh KJRI adalah KJRI Sydney, KJRI Osaka, dan KJRI Dubai. Yang ketiga adalah Konsulat Republik Indonesia atau KRI, yang memiliki wilayah tanggung jawab terkecil dan fokus utamanya adalah pelayanan warga dan kekonsuleran di suatu wilayah. KRI dipimpin oleh seorang konsul. Contoh KRI adalah KRI di Darwin, Australia, dan Tawau, Malaysia. Kemudian yang keempat adalah Perwakilan Tetap Republik Indonesia atau PTRI, yaitu perwakilan RI yang bukan negara tetapi untuk organisasi internasional. Indonesia hanya memiliki 3 PTRI, yaitu PTRI untuk PBB di New York, PTRI untuk PBB di Jenewa, dan PTRI untuk ASEAN di Jakarta. PTRI dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia setara dengan Duta Besar. Mari kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi hubungan diplomatik. Di dalam Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur tentang hubungan diplomatik di mana sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982, ada beberapa fungsi dari hubungan diplomatik. Yang pertama adalah representing. Fungsi utama dari para diplomat dalam mewakili negara dan pemerintahannya tidak hanya dalam pertemuan resmi, sehari-hari, ia akan menjadi juru bicara, bahkan wajah resmi negara yang diwakilinya. Fungsi yang kedua adalah protecting. Diplomat harus melindungi kepentingan negara asalnya. Setiap pemerintah negara telah menggariskan prioritas nasionalnya dan para diplomat akan berusaha sekuat tenaga agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga adalah negosiasi. Melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah bilateral maupun non-bilateral sampai tercapai kesepakatan, penandatanganan persetujuan atau perjanjian. Kemudian yang keempat adalah promosi. Mempromosikan perekonomian, pariwisata, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tujuannya agar terdapat peningkatan hubungan perdagangan, masuknya investasi dari negara asing, dan semakin banyak turis yang hadir. Kemudian yang terakhir adalah reporting. Setelah semua tugas-tugas di atas selesai, diplomat masih harus melaporkannya ke pemerintah asal. Ia akan memberikan rekomendasi dan pengamatannya atas kejadian-kejadian di negara akreditasinya. Itulah sekilas materi tentang perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan fungsi hubungan diplomatik. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini dapat memberikan manfaat.